Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi bersama Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membicarakan tentang materi kebahasaan teks berita. Nah, apa saja kebahasaan pada teks berita? Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, nah ini ada kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat ujaran atau perkataan langsung seseorang yang ditulis kembali secara apa adanya dan diapit oleh tanda kutip. Nah, jadi di sini apapun yang dikatakan oleh orang itu yang kita tulis, jangan dilebihkan dan jangan pula dikurangi. Nah, itu mengenai kalimat langsung. Nah, biasanya kalimatnya di awal ditandai dengan tanda kutip 2. Begitu juga di akhir diberikan tanda kutip 2. Nah, ini kalau penulisan kalimat langsung. Nah, adapun juga ya jenis kalimat langsung ini cara penulisannya nanti Pak Guru sampaikan. Contoh dulu. Ini saya tanda kutip 2-nya di situ ya. Saya membuat sunblock yang bisa dibuat simple oleh para nelayan. Nah, ya, bisa kalian perhatikan. Ini tanda kutip 2-nya dan ininya. Nah, sebelum mengakhiri kalimat ini atau ada kata penyertanya ini, di dalam tanda kutip 2 ini atau sebelum tanda kutip 2 ini, kalian harus memberikan tanda koma baru ke kata penyertanya. Setelah kata penyerta baru titik. Ini contoh kalimat langsung. Adapun ya, cara penulisan kalimat langsung berdasarkan jenis kalimatnya. Oke, ini cara penulisan kalimat langsung berdasarkan jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat langsung deklaratif atau informatif. Nah, apa itu kalimat langsung deklaratif atau informatif ini? Yaitu kalimat langsung yang ditulis dengan tujuan memberikan informasi atau berita kepada orang lain. Nah, adapun cara penulisannya, contoh kata penyerta berada di akhir. Nah, ini contohnya. Oke, saya tanda petik 2 dulu ya. Saya membuat sunblock yang bisa dibuat simple oleh para nelayan. Nah, kalian perhatikan, berikan tanda koma dulu. Setelah itu berikan tanda petik 2. Kemudian baru kata penyerta. Ini yang Pak Guru maksud dengan kata penyerta. Ujar melodi. Ini kata penyerta nih. Kemudian setelah itu berikan tanda titik. Oke. Ini kalau kata penyerta berada di akhir. Adapun kata penyerta berada di awal. Oke. Nah, ini contohnya. Melodi berkata, oke. Tanda koma, ingat. Setelah kalian menulis kata penyertanya itu berikan tanda koma, kemudian tanda petik 2. Baru ke kalimatnya, saya membuat sunblock yang bisa dibuat simple oleh para nelayan titik, kemudian tanda petik 2. Nah, jadi di sini jangan kalian menulis tanda petik 2 dulu baru titik. Nah, itu salah penulisannya. Jadi setelah kalian menulis kalimatnya berikan tanda titik baru tanda petik 2. Nah, ini kalau penulisan kalimat langsung kata penyertanya berada di awal. Nah, ini ya. Oke, berikutnya ada kalimat langsung imperatif atau perintah. Nah, kalimat langsung imperatif ini adalah kalimat yang mengandung makna perintah. Oke, jadi meskipun dia bentuknya kalimat perintah, kalaupun memang itu dalam
tulisan kalimat langsung, ya, kalian harus tetap menggunakan tanda kutip 2. Contoh penulisannya nih. Tanda petik 2. Oke. Nah, ini. Ambilkan saya beberapa data sebagai bukti. Oke. Kalian harus memberikan tanda seru, bukan tanda titik, tanda koma ataupun tanda titik. Oke. Kemudian tanda petik 2. Setelah itu kata Anton titik. Nah, ini. Ya. Dari mana kita tahu ini kalimat perintah? Karena di sini sudah jelas bentuknya inversi atau kata predikatnya berada di awal. Nah, ini ambilkan, ini predikat nih. Saya ambilkan sebagai predikat saya. Oke. Objek. Ambilkan saya beberapa data sebagai bukti. Ya, sebagai bukti keterangan tujuan. Oke. Nah, kemudian tanda seru petik 2 kata Anton, ini kata penyertanya ini. Kemudian ada kalimat langsung interrogatif atau pertanyaan. Oke, nah ini yang jelas ya, mengandung pertanyaan. Oke, contoh. Tanda. Nih, bisa kalian lihat. Apakah Anda melakukan ini? Oke, di sini ada petik 2. Kalimatnya, apakah Anda melakukan ini? Tanda tanya, karena ini kalimat tanya yang jelas harus kita gunakan tanda tanya. Kemudian setelah itu tanda petik 2. Tanya Pak Tony, ini kata penyertanya. Nah, ini kalau misalkan bentuk penulisan berdasarkan jenis kalimat ya. Jadi kalau misalkan itu kalimat deklaratif atau informatif, kalian harus menggunakan tanda titik ataupun tanda koma sebelum dan sesudah kata penyerta yang berada di awal maupun berada di akhir ya. Begitu juga dengan kalimat imperatif, di akhir kalimat kalian harus memberikan tanda seru dan juga kalimat tanya sesuai dengan jenis kalimatnya ya. Oke, kita lanjut. Kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Nih ya, kalimat yang berupa pernyataan atau kalimat yang dibahasakan kembali ya. Selain itu, kalimat tidak langsung biasanya ya, mohon maaf Pak Guru salah ketik, tulis ya, biasanya tidak menggunakan tanda kutip. Oke, tidak menggunakan tanda kutip, ingat ya. Ini kalau kalimat tidak langsung. Contoh, Sururi mengatakan, nah ini kalau misalkan ini kita berikan tanda petik 2 atau petik 2 sampai sini, maka ini bentuknya kalimat langsung. Tetapi karena di sini tidak menggunakan tanda petik 2, maka ini kita sebut sebagai kalimat tidak langsung. Nah, ini Sururi mengatakan, oke, melalui bantuan temannya itu, dia akhirnya menawarkan buku secara keliling. Ini contoh dari kalimat tidak langsung. Nah, ini persis sama tadi dengan contoh kalimat langsung ya, namun ya yang kata penyertanya berada di awal, namun bedanya di sini ketika tidak ada tanda kutip 2, maka ini disebut sebagai kalimat tidak langsung ya. Tuh. Ini kata penyerta nih. Sururi mengatakan, nah, tetap koma ya, tetapi di sini tidak ada tanda kutip 2 ya, langsung saja dia ke kalimatnya. Melalui bantuan temannya itu, dia akhirnya menawarkan buku secara keliling titik. Nah, jadi itu beda antara kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh yang kedua, nah ini, Tommy
mendapatkan, mohon maaf salah ketik ya, typo ini ya, mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Oke. Nah, ini juga bentuk kalimat tidak langsung ya. Kenapa ini bentuknya kalimat langsung? Karena ini merupakan kalimat pernyataan. Oke, itu ya. Nah, ini contoh kalimat tidak langsung. Next ya, menggunakan kata kerja mental. Nah, ini kata kerja mental ini kita coba definisikan apa itu kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang merujuk pada pikiran, perasaan atau batin, indera, dan lain-lain. Jadi kata kerja mental ini tindakan yang dilakukan tanpa harus tanpa harus berkaitan dengan suatu materi. Ini kata kerja mental nih. Contoh ya, ini ya, ini intinya kata kerja mental tidak berhubungan dengan tindakan fisik atau material. Misalkan kalau menyentuh, nah itu kata kerja yang berupa tindakan material tuh. Kenapa? Karena ada yang disentuh, ada materi yang disentuh di situ. Nah, begitu juga dengan memegang, itu juga material tuh tindakannya, ada yang dipegang. Kemudian ada juga misalkan menulis. Nah, ada benda yang ditulis itu material namanya. Namun kalau kata kerja mental ini ya, yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, batin, indera, dan lain-lainnya. Ini contohnya. Kami setuju dengan pendapat Anda. Nah, kata setuju ini ya merupakan bentuk dari kata kerja yang merujuk pada sebuah pemikiran atau pikiran seseorang. Kata setuju. Ini kata kerja mental tuh, sekali lagi ya. Jadi sekali lagi kata kerja mental itu adalah kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang berupa perasaan, pikiran, batin, ya, indera, dan lain-lainnya. Itu kata kerja mental tuh, yang berhubungan dengan kejiwaan. Namanya juga mental ya, jiwa. Itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi kita tahu keberadaannya, itu mental. Oke, contoh lain juga ini kata merasa. Oke, ini juga merasa merupakan salah satu bentuk suatu tindakan ya yang berhubungan dengan perasaan. Menyakiti juga termasuk ya, berhubungan dengan perasaan atau batin seseorang. Dia menyayangi, ini juga tindakan. Mengasihi ya, itu juga termasuk tindakan mental loh, kata kerja mental. Mengerti juga termasuk, ini berhubungan dengan pikiran seseorang. Ini sekali suara motornya ini. Kemudian berpikir ya. Apa lagi banyak, mencintai itu juga termasuk kata kerja mental. Ya, oke, kita ke materi berikutnya. Ya, menggunakan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Oke, jadi bedakan ya, meskipun dikatakan temporal itu merujuk pada ya waktu, keterangan waktu juga termasuk merujuk pada waktu. Ini apa bedanya? Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu definisinya ya. Apa itu konjungsi temporal dan keterangan waktu? Nah, konjungsi temporal adalah penghubung yang menunjukkan urutan waktu
Sedangkan keterangan waktu adalah kata yang menerangkan tentang waktu terjadinya suatu kejadian atau tindakan atau peristiwa. Kata kuncinya di sini yang perlu kalian perhatikan. Kalau itu konjungsi temporal, nah ini kata kuncinya yang membedakan ya. Konjungsi itu penghubung, sedangkan keterangan itu menerangkan atau penerangan. Nah, ini bedanya ya. Jadi jangan samakan keterangan waktu dengan apa? Konjungsi temporal. Kalau konjungsi itu dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, atau menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Itu konjungsi itu. Sementara kalau keterangan biasanya berada di kalimat tunggal ya, yang tujuannya menerangkan suatu tindakan ya. Contoh konjungsi temporal. Nah nih, ia kemudian ikut membantu 2 dus buku. Oke, nah ini dia setelah, ini yang disebut dengan konjungsi temporal nih. Setelah sebelumnya melihat koleksi buku yang ada. Nah ini contoh konjungsi temporal. Nah, oke, kalau kita lihat ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Nah ini, jadi konjungsi itu adalah menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah induk kalimatnya, kemudian ini adalah anak kalimat. Oke, jadi bedanya adalah antara keterangan ya waktu dengan konjungsi temporal. Kalau jelas ya, kalau konjungsi itu penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, sementara kalau keterangan itu kata penerang pada suatu kalimat, biasanya ada pada kalimat tunggal. Nah, keterangan waktu kita coba cek. Nah, polisi telah menangkap pelaku pencurian motor kemarin sore. Oke, kita cek. Nah, ini dia SPOK-nya. Polisi sebagai subjek, ini ya. Oke. Ya, polisi sebagai subjek kemudian telah menangkap suatu predikat. Oke, ini ya, mohon maaf ini nggak bisa sampai sana ya. Pelaku pencurian objek kemarin sore, keterangan waktu. Nah ini kata kemarin sore ya, kata kemarin sore jelas dia merupakan bentuk keterangan waktu ya. Jadi ini bukan apa namanya kita sebut sebagai konjungsi ya. Kenapa? Karena ini bentuknya kalimat tunggal. Oke, kalimat yang terdiri dari satu predikat. Ini baru kita sebut dengan keterangan waktu. Ya, jelas ya? Oke. Ya, berikutnya menggunakan bahasa baku. Oke, kalau ini jelas ya. Kalian paham apa itu bahasa baku? Tanpa dipagur definisikan pun kalian pasti tahu, cuman ya bentuk dari bahasa bakunya itu ya kalian harus berpatokan pada UEB. Nah ini, jadi bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan tata bahasa atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UEB. Nah ini contoh nih, kata tidak baku dan baku. Nah, kalau yang tidak baku, misalkan contoh kata silahkan. Ini tidak baku nih. Kata bakunya adalah silakan. Contoh lagi, himbau, tidak baku. Bakunya kata imbau. Teknik, kata tidak baku. Teknik, kata tidak baku. Jadi yang bakunya teknik dan lain-lain ya.
Jadi ini menggunakan bahasa baku pada teks berita. Ya, bisa kalian baca lengkap materinya di buku, kan? Oke, sekian dan terima kasih ya. Cukup sampai di sini video kali ini Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, sekian terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.